PT Indomaret Prisma Tama itu sendiri biasanya kita kenal dengan nama Indomaret nih Kak Jenny. Sebenarnya Indomaret ini sudah berdiri di tahun 1988 Tuh, Kak. ada lowongan yang masih tersedia nggak sih untuk para pencari kerja? Banyak sekali tentunya Kak Jenny. Oke. Itu untuk soft skillnya. betul. Nah, kalau hard skillnya apa nih Kak? Kalau untuk hard skill, tantangan untuk Gen Z sebenarnya karena mungkin banyak sifatnya yang penuh drama ya Kak Jenny ya. Jadi dari kami tim rekrutmen sendiri tuh harus banyak-banyak menabung rasa sabar dulu nih Kak Jen ya. Itu bisa berkomunikasi, Betul. gitu ya Kak. Terus juga ekstrovert, mungkin ini pekerjaan yang cocok untuk para ekstrovert ya. Iya, benar banget nih Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat para pencari kerja? Perkenalkan aku Jenny, selaku host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Yang tentunya seru dan menarik banget nih, terutama untuk para pencari kerja, fresh graduate ataupun experience yang mungkin mau kepo sama perusahaan yang satu ini. So, udah hadir di tengah-tengah kita semua ada ibu cantik. Aku panggil apa kakak? Kakak cantik, ada Kak Winnie. Halo Kak. Apa kabar Kak Winnie? Alhamdulillah baik Kak Nah, Jenny. Kak Winnie ini selaku supervisor rekrutmen PT Indomaret Prisma Tama. Luar Betul biasa. sekali. Kak Winnie kesibukannya apa aja nih belakangan hari ini? Kesibukannya everyday kerja. Everyday kerja. Iya, tapi kalau misalkan pulang kerja nonton kali ya Nonton buat ya. ngilangin penat biasanya. Besok sudah kembali ke aktivitas semula. Kerja lagi dong Kak Jenny. Luar biasa. Nih aku terpesona dengan cantiknya Kak Winnie nih luar Oh. Oke Kak Winnie, mungkin di sini banyak banget para pencari kerja ataupun teman-teman yang mau kepoin terkait dengan PT Indomaret Prisma Tama nih. Mungkin boleh dibantu kenalan dulu dari PT Indomaret Prisma Tama nih. PT apa sih Kak? Oke, baik. Halo teman-teman semua. Untuk PT Indomaret Prisma Tama itu sendiri biasanya kita kenal dengan nama Indomaret nih Kak Jenny. Sebenarnya Indomaret ini sudah berdiri di tahun 1988 Kak. Wow. Ya, itu pertama kali berdiri di daerah Embalut, Kalimantan Timur dengan nama Indomart dulunya. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan zaman dan terus berinovasi, akhirnya sekarang namanya menjadi Indomaret Kak Jenny. Kemudian sekarang sudah memiliki 23.000 gerai Kak. Wow. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul sekali. Wow, banyak banget. Dengan total distribution centernya kurang lebih ada 27 DC. Sesuai dengan visinya Indomaret sendiri menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dengan persaingan global tentunya. Wow, keren banget sih. Memang di mana-mana pasti kita gampang banget nemuin Indomaret dan jadi salah satu minimarket yang kita tuju pasti untuk cari kebutuhan rumah ataupun kebutuhan ya kalau di jalan mau jajan-jajan gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Nah, Kak Winnie, di sini banyak banget nih para pencari kerja yang mungkin kepo nih, Indomaret tuh ada lowongan yang masih tersedia nggak sih untuk para pencari kerja? Banyak sekali tentunya Kak Jenny. Kita dari Indomaret itu sendiri pasti setiap hari buka lowongan kerja Kak. Wow. Betul ya, bahkan mungkin di medsos itu sampai penuh dengan lowongan kerja dari Indomaret ya. Karena kebetulan untuk saya sendiri ya, saya ditempatkan di Indomaret cabang Tangerang 2. Untuk lokasinya sendiri itu ada di Bitung Kak Jenny. Nah, Oke. itu nggak jauh dari keluar tol Bitung kebetulan ya. Wow. Dan kita memang mengcovernya itu untuk wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, kemudian untuk Jakarta Barat, Jakarta Selatan, seperti itu. Dan kita mengcover hampir 700 toko Kak, satu 700 cabang. toko. Betul. Wow. Nah, lowongan apa sih Kak yang banyak dicari di PT Indomaret ini? Oke, untuk lowongannya sendiri biasanya selalu ready untuk bagian store crew dan juga helper. Kemudian ada juga untuk admin Kak Jenny. Oke, wah menarik banget sih. Namun sebelum kita ke proses kriteria dan proses rekrutmen dari PT Indomaret, kita mau kepo ini kita kan langsung berbicara dengan supervisor rekrutmen. Nah, kita harus kulik-kulik nih terkait dengan rekrutmen, boleh ya kali ini ya? Jadi agak ngeri ya. Nah, kali ini banyak banget nih isu-isu Gen Z di dunia kerja. Nah, pasti ada ya jadi tantangan rekrutmen dari PT Indomaret di saat ini tuh apa sih?
Tantangan untuk Gen Z sebenarnya karena mungkin banyak sifatnya yang penuh drama ya Kak Jenny ya. Jadi dari kami tim rekrutmen sendiri tuh harus banyak-banyak menabung rasa sabar dulu nih Kak Jen ya. Sebelum kita melihat dari skillnya si kandidat ini seperti apa. Karena kan terkadang mereka sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang memang mereka sudah ekstrovert, ada juga yang mungkin mereka introvert. Kita butuh pengenalan terlebih dahulu, butuh dikulik-kulik dulu gitu Kak Jen. Jadi menurut saya untuk menangani Gen Z ini benar-benar butuh penanganan yang agak ekstra sih. Agak ekstra. Nah itu tuh tantangan dengan permasalahan Gen Z. Kalau tantangan dalam mencari kandidat yang sesuai nih dari PT Indomaret tuh gimana sih Kak? Biasanya mungkin lebih ke mismatch-nya ya, kompetensi. Terkadang mungkin karena kebutuhan kami banyaknya di store crew, pasti kami membutuhkan kandidat-kandidat yang benar-benar ekstrovert, yang sudah mungkin terbiasa berkomunikasi dengan orang lain gitu Kak Jen. Nah, terkadang antara kebutuhan sama mungkin kandidat yang ready, nah itu berbeda kebutuhannya. Ada ketidaksesuaian, ada yang memang si kandidat ini kurang bisa bersosialisasi dengan orang lain, kurang bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu sih Kak biasanya. Oke, jadi berarti yang paling utama itu bisa berkomunikasi, Betul. gitu ya Kak. Terus juga ekstrovert mungkin ini pekerjaannya cocok untuk para ekstrovert ya. Iya, benar banget nih Kak. Untuk orang-orang yang benar-benar hobi ngoceh, kan Kak Jenny tahu sendiri dong di Indomaret itu promonya setiap hari ready dong. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan pendekatan ke konsumen, itu agak susah ya Kak ya. Oke, baik. Lalu kebutuhan soft skill dan hard skill di dunia kerja saat ini menurut Kawini itu apa aja sih Kak? Untuk soft skillnya sendiri di Indomaret itu kan yang paling penting adalah komunikasi, betul ya. Dan itu di satu toko itu mereka harus bisa membentuk teamwork ya tentunya. Jadi mereka harus benar-benar punya rasa kerja sama tim yang bagus gitu ya Kak. Terus kemudian mereka juga harus bisa untuk menjadi problem solving di setiap ada masalah, karena masalah itu udah pasti ada Kak Jen setiap hari. Apalagi kalau misalkan jadi store crew di toko ketemu dengan customer yang berbeda-beda gitu kan. Terkadang ada mungkin komplain dari customer dan lain-lain, mereka harus tahu cara mengatasinya itu seperti apa, seperti itu. Terus kemudian mungkin disiplin juga perlu ya Kak Jen, sama integritasnya mungkin harus tinggi juga sih. Oke. Itu untuk soft skillnya. betul. Nah, kalau hard skillnya apa nih Kak? Kalau untuk hard skill, karena mungkin setiap hari mereka bersinggungan dengan komputer, mereka mungkin untuk hard skill harus menguasai benar-benar bagaimana cara untuk melakukan pemrograman di pos kasir yang terbaru, seperti itu sih Kak. Mereka harus benar-benar paham. Tapi sebelum mereka terjun di dunia kerja, mereka kan ada pelatihannya dulu nggak sih Kak? Ada dong. Oke. Nah, itu nanti masuknya ke proses rekrutmennya itu sendiri. Oke, berarti di rekrutmennya tuh biasanya tahapannya ada apa aja tuh Kak? Tahapannya tuh yang pertama pasti seleksi administrasi ya Kak Jen. Kemudian kalau mereka lolos tes seleksi administrasi, lanjut dengan psikotes online. Nah, kalau misalkan mereka lolos untuk psikotesnya, kita lanjut dengan interview. Kebetulan untuk Indomaret sendiri, interviewnya itu secara online Kak. Oh, secara online. Betul, jadi benar-benar memudahkan banget ya. Terus biasanya setelah mereka lolos interview, kita lanjut ke proses seleksi teknis Kak. Atau biasa kita sebut dengan training. Betul, nah itu pelatihannya tadi Kak. Itu kurang lebih selama 11 hari. 11 hari. Betul sekali. Nah, pada saat mereka dinyatakan lolos seleksi teknis, mereka baru dikasih penempatan toko, baru mereka akan melakukan PKWT atau tanda tangan kontrak. Oke, nah selama 11 hari itu biasanya lokasinya itu ada satu balai khusus atau tempat khusus atau di mana sih Kak? Pelatihannya? Untuk seleksi teknis itu sendiri kita lakukan secara hybrid Kak. Hybrid betul. Oke. Ada yang memang secara online-nya dulu ya beberapa hari, terus kemudian dilanjut in class, kemudian nanti ada juga proses OJT di toko sampai dengan mereka proses kelulusan. Untuk mereka proses in class-nya kita ada di kantor kami Kak, Indomaret cabang Tangerang 2 yang tadi beralamatkan di Bitung. Betul. Oke, berarti tadi pelatihan itu 11 hari dan lokasinya di Bitung dan dilakukan secara hybrid ya. Betul. Nah, kalau untuk penempatan kerja nih kali ini, apakah itu mereka sesuai domisili ataukah sesuai dengan kebutuhan toko? Sebenarnya kalau untuk penempatan kerja itu sesuai dengan kebutuhan ya Kak Jenny. Tapi sebenarnya selain kita melihat kebutuhan, kita kembali lagi ke Gen Z yang tadi Kak Jen, ya kan? Terkadang nih Kak, aku pernah menemukan pelamar itu yang memang jarak dari toko ke rumahnya hanya 20 menit aja. 20 menit. Betul. Itu mereka sudah berstatement kalau itu tuh jauh dari rumah. Wow. Padahal nggak bisa nyampe gitu ya. Benar banget kan ya Kak Jen ya.
kadang saya mikirnya, oh ini berarti dia mau buka toko di depan rumahnya sendiri. Bisa ya. Betul ya. Jadi kalau misalkan saya ditanya untuk penempatan itu sesuai dengan kebutuhan kami. Tapi kami lihat juga domisilinya mereka itu di mana. Cari toko yang memang terdekat dengan domisili dan tetap sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu sih Kak Jen. Oke, berarti kalau untuk para karyawannya harus sudah siap nggak sih Kak kalau dipindah-pindah tempat, atau nggak memang mereka jika sudah di satu tempatkan di tempat itu udah di situ aja, atau bisa dipindah-pindah? Biasanya Jawabannya adalah harus siap. harus siap ya. Betul. Harus siap untuk dipindah, misalnya kebutuhan tokonya di sini harus bisa mengcover di sini, seperti itu ya Kak Winnie ya. Betul, karena yang tadi saya bilang kan untuk tokonya kan hampir 700 tuh Kak. Nah, itu tuh setiap bulan kita hampir selalu buka toko baru. Dan itu sesuai dengan area coverage-nya kami. Toko baru itu kan minimal harus ada 6 personil tuh Kak Jen. Oke. Di situ kan strukturnya ada chief of store, atau kita bisa bilang kalau dulu mungkin bahasanya kepala toko. Oh, Betul, oke. ada SSL, SJL, kemudian store crew gitu kan komposisinya. Pada saat kita buka toko baru berarti pasti ada yang promosi gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata kandidatnya yang kompeten adalah dari area A, sedangkan untuk toko barunya itu yang kita butuhkan di area B, berarti ya si personil A ini sudah harus siap dimutasi. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, sebelum aku mau bahas ke benefit menjadi karyawan di PT Indomaret atau Indomaret nih ya Kak. Nah, karyawan itu kan kalau aku masuk ke Indomaret itu kan tataannya rapi gitu ya Kak. Itu tuh biasanya ada kualifikasi itu, nanti mereka belajar di pelatihan itu apa gimana sih Kak? Mereka atau kan harus punya sense of penempatan produk-produknya, kayak makanan ringan di sebelah sini dengan penempatan ini. Nah itu tuh lebih ke penempatan itu Kak. Itu biasanya mereka akan diajarkan di pelatihan atau seperti apa sih Kak Winnie? Mungkin kalau kita biasa mengenalnya planogram ya Kak Jen. Planogram. Betul ya, itu memang ada listingannya tersendiri. Jadi mungkin di planogram toko A, dan itu setiap toko beda-beda Kak. Oh, tiap beda-beda. Betul, Pantes kalau aku nyari makanan ringan biasanya aku nyari di sini. Beda toko kok beda gitu. Oh, ternyata beda-beda ya. Betul Kak Jen, Oke. karena kan kita ada terdiri dari beberapa jenis toko. Kita nggak bisa menyamakan antara misalkan toko yang domainnya di bandara, atau memang yang ada di pemukiman atau rest area, atau mungkin yang jalur traffic. Itu menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri Kak Jen. Oke. Gitu. Jadi mereka itu tinggal melihat planogram, baru mereka mendisplay barang sesuai sama planogramnya itu sendiri. Oke, berarti ada teknik atau pelatihan khususnya Betul. terkait dengan penataan Betul tersebut sekali. ya Kak Winnie. Nah, menarik banget. So, benefit jadi karena Indomaret tuh apa sih Kak? Nah, ngomongin masalah benefit ya, biasanya Gen Z ini sangat antusias ya Kak Jen ya. Untuk masalah benefit sebenarnya kalau dari Indomaret gak usah diragukan Kak Jen, karena kita untuk benefitnya adalah sesuai dengan UMR masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan mereka domisilinya di Kota Tangerang, tapi ternyata mereka dapat penempatan tokonya di Jakarta Barat, jadi mereka dapat benefitnya itu UMR-nya Jakarta. Jadi gimana tadi Kak? Kalau misalnya dia Domisilinya di Kota Tangerang nih, Tangerang. tapi pas kebetulan penempatannya untuk Jakarta Barat Oke. kebutuhannya. Nah, mereka dapat benefitnya sesuai dengan UMR Jakarta. Oke, berarti sesuai dengan penempatannya. Betul Seperti sekali. itu. Terus ada apa lagi nih benefit? Nah, terus untuk benefitnya itu sendiri, Indomaret ini yang pasti memberikan jenjang karir untuk menjadi karyawan tetap. Wow. Ya, pastinya khusus untuk lulusan SMA dan SMK Kak. Karena untuk store crew, untuk helper, untuk admin itu kita carinya hanya pendidikannya SMA dan SMK. Oke. Gitu Kak Jen ya. Jadi pada saat mereka di toko untuk store crew, mereka statusnya menjadi karyawan tetap. Tapi pada saat mereka naik satu step menjadi SJL atau store junior leader, mereka sudah langsung otomatis menjadi karyawan tetap. Seperti itu Kak. Bahkan mereka itu kontrak di store crew itu paling lama aja hanya satu kontrak pertama 1 tahun. Mereka sudah dipromosikan jabatan menjadi SJL. Itu adalah benar-benar nilai plus banget sih Kak Jen. Betul. Nah, untuk itu di luar dari OJT tadi atau ditambah lagi dari OJT, kan ada OJT juga ya? Betul. Nah, itu di satu kontrak itu tuh udah sekaligus dengan OJT atau beda lagi? Kalau kontrak ini pada saat kita setelah tanda tangan kontrak. Jadi untuk store crew ini diberikan kesempatan 5 kali kontrak Kak Jen. Selama 1 tahun, 1 tahun, dan 1 tahun. Sampai dengan 5 kali berturut-turut. Tapi yang saya info tadi, bahwasannya si store crew ini nggak pernah sampai menghabiskan kontrak kelima Kak.
Jadi mereka kadang sudah habis kontrak pertama atau mereka baru 10 bulan mereka sudah ditawarkan untuk promosi. Oke, Seperti itu, Kak. baik. Lalu poin apa sih Kak yang dilihat dari karyawan ketika mereka bekerja seperti itu hingga akhirnya tadi rata-rata 1 kali kontrak udah bisa langsung karyawan tetap. Nah, Betul. pasti ada poin penilaiannya nih. Betul. Boleh nggak sih di-spill apa sih poin penilaiannya? Oke, Kak Jen. Sebenarnya untuk poin penilaian pasti yang pertama adalah dari performance kerja ya, Kak Jen. Nah, apakah si store crew ini sudah benar-benar menguasai pekerjaannya? Karena kan untuk di toko itu kalau misalkan kita lihat store crew, oh jadi kasir, kita pasti mikirnya oh yang penting dia bisa ngasirin. Ternyata kan job desk itu banyak aja. Oke. Contohnya yang tadi bisa melakukan display barang atau enggak kebersihan rak gitu kan Kak Jen. Makanya kalau misalkan Kak Jen masuk ke Indomaret itu sendiri kan tokonya mungkin bersih. Terus kasirnya juga cantik gitu ya Kak. Benar-benar gitu Kak, pelayanannya mereka juga harus jalan. Ya artinya mungkin ada beberapa poin job desknya mereka sudah dikuasai semua, penilaiannya bagus, nanti dari atasannya melakukan penilaian, akhirnya mereka bisa dipromosikan menjadi karyawan tetap seperti itu. Oke, jadi ada poin-poin penilaian dan itu nanti yang jadi gini Kak, tadi kan Kakak sampaikan ada 5 ya, ada 5 kontrak gitu kan, rata-rata di kontrak pertama. Jadi kalau misalnya poin penilaiannya kurang, itu nggak langsung di-cut kan Kak, berarti ada nanti kita kasih kontrak lagi gitu apa gimana sih Kak? Untuk poin penilaiannya kurang, nah itu kita kembalikan lagi ke atasannya mereka di toko. Oke. Betul, karena biasanya atasannya mereka yang ada di lapangan yang langsung terjun dan mereka lebih paham gitu Kak Jen ya. Apakah memang si kandidat ini mau dilanjut kontrak, kita evaluasi lagi nih penilaiannya. Apakah memang memungkinkan untuk dilanjut kontrak atau justru hanya putus di kontrak pertama seperti itu sih Kak. Tapi biasanya kalau putus di kontrak pertama itu berarti performanya benar-benar bad gitu Kak Jen. Seperti itu ya. Seperti itu, baik. Nah, kita balik lagi ke proses rekrutmen dari PT Indomarko ini, Kak. Pasti ada dong kriteria CV kah atau ketika interview kah atau ketika pelatihan dari PT Indomarko. Nah, itu ada nggak sih, Kak, tips CV atau interview bagi para kandidat, bagi para pelamar di PT Indomarko nih, biar mereka tuh lolos atau biar mereka setidaknya memudahkan nih ketika nonton podcast ini nih, mereka jadi punya yang harus dipersiapkan gitu. Iya betul, oke. Kalau untuk tips membuat CV itu sendiri ya Kak Jen, karena sekarang kebetulan untuk dari Indomaret ini sudah prosesnya digitalisasi. Oke. Ya, jadi mereka itu nanti untuk berkas-berkas yang dikumpulkan akan diupload gitu. Jadi kami sudah menyediakan link. Untuk tipsnya CV itu sendiri paling yang diminta adalah membuat CV yang penting jelas, rapi ya. Kemudian harusnya mencantumkan data pentingnya mereka seperti itu Kak Jen. Atau mungkin pengalaman yang relevan ya, pengalaman mereka seperti apa. Kan biasanya nggak hanya fresh graduate ya Kak yang melamar di Indomaret itu, pasti mereka ada juga yang sudah mempunyai pengalaman gitu seperti itu. Jadi CV itu nggak harus panjang kali lebar, nggak harus beberapa lembar, PR banget gitu ya Kak. Yang penting jelas, terus kemudian yang tadi saya bilang rapi, kemudian pengalaman yang relevannya juga dicantumkan di situ. Itu tipsnya sebenarnya untuk membuat CV untuk ya CV. Kak. Iya. Lalu kalau untuk interviewnya sendiri nih Kak, ada nggak sih tipsnya dari PT Indomarko? Baik, untuk interview itu sebenarnya kita poin penilaiannya itu bukan hanya dari cara menjawabnya aja Kak Jen, gitu. Jadi pada saat kita undang interview, kebetulan Indomaret itu sendiri interviewnya secara online juga Kak, gitu. Jadi pada saat sudah dijadwalkan, yang pertama joinnya sesuai atau tepat waktu. Itu poin yang pertama ya Kak Jen. Terus kemudian yang kedua, standar penampilan dong tentunya. Karena first impressionnya gitu Kak Jen, pada saat kita melihat orang, kita mau berkomunikasi nyaman dengan orang, kita juga harus nyaman dulu dengan penampilan kita sendiri. Dan itu biasanya dilihat pada saat interview. Terus selain itu ya mereka juga harus menguasai juga Kak Jen, kayak profilnya Indomaret itu seperti apa sih. Jadi sebelum interview mereka ya seharusnya sedikitnya stalking dulu dong tentang perusahaan yang akan mereka apply itu seperti apa sih, backgroundnya seperti apa sih, karena pasti itu kita tanyakan gitu. Baik, berarti harus tepat waktu. Terus yang keduanya penampilannya harus rapi gitu kan, menarik seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah
observasi terkait dengan profil dari perusahaan yang akan dituju. Wah, menarik banget sih nih kakak nih. Ini tips untuk para pencari kerja ya. Semoga ini bisa memudahkan untuk para pencari kerja yang kali ini ya. Betul sekali. Terutama yang sedang melamar di PT Indomarko nanti ya. Oke. Nah, saat ini kolaborasi PT Indomarko dengan Disnaker nih gimana sih kak? Boleh disepil nggak sih sudah berkolaborasi apa saja kepada Disnaker? Untuk Disnaker Kota Tangerang ini sendiri ya, saya pertama mungkin udah harus mengucapkan terima kasih banyak ya, karena memang kami benar-benar sering berkolaborasi untuk bekerja sama ya dengan SMK ataupun Disnaker, dan itu bukan hanya kolaborasi tapi kami juga difasilitasi Kak Jen. Ya, untuk programnya apa? Yang pasti yang pertama adalah job fair. Karena kan dari Disnaker Kota juga sering ya kak mengadakan job fair, dan Indomaret ini selalu join lokal. Kita selalu membutuhkan ya kak itu ya. Kita nggak pernah absen. Dan yang terakhir mengadakan itu di Taksiti ya kak. Taksiti. Betul ya, dari Disnaker Kota Tangerang, dan itu kita alhamdulillah mendapatkan 500 pelamar Kak Jen. Itu luar biasa banget ya, dalam waktu 2 hari. Terus kemudian juga baru kemarin kegiatannya belum lama, jadi Disnaker ini menjembatani melakukan penandatanganan MOU dengan SMK sekota Tangerang Kak Jen. Ya, jadi nanti pada saat kami butuh kandidat, kami tinggal menghubungi guru-guru BKK-nya aja. Seperti itu kolaborasi. Berarti dari PT Indomarko juga aktif nih berkolaborasi dengan Disnaker. Jadi ketika PT Indomarko membutuhkan lowongan, ini sudah ada dari sekolah-sekolah yang bekerja sama, dan juga dari program-program di Disnaker ya kak ya. Berarti ikut berkontribusi di dalamnya. Luar biasa. Nah kak, kriteria nih, tadi aku belum bahas kriteria. Biasanya minimal kriteria untuk para pelamar di PT Indomarko tuh apa aja sih kak? Sebenarnya kalau untuk kriteria umum kami nggak terlalu sulit sih ya kak. Ya, yang tadi saya bilang, yang penting yang pertama adalah lulusan SMA SMK. Terus kemudian usianya sesuai dengan kriteria kami. Biasanya untuk store crew, helper, dan admin maksimal 23 tahun. Seperti itu. Dan biasanya usianya sesuai posisi ya kak, yang tadi saya bilang. Kemudian yang penting rapi, komunikatif, dan tentunya sehat dong kak, jasmani dan rohaninya. Sebenarnya untuk kriteria tidak terlalu sulit sih kak Jen. Mungkin umum yang tadi saya sebutkan aja. Oke, dan tentunya juga nanti dengan persyaratan yang ada di lowongan ketika yang dibutuhkan ya, sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Betul begitu ya kali ini ya. Luar biasa sekali pembahasan ini. Sepertinya semoga membantu para pencari kerja yang ada di rumah, para sobat cakap kerja, untuk tips-tips nih melamar di PT Indomarko. Luar biasa. Kali ini terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir. Dan mungkin untuk closing statementnya boleh harapan untuk para generasi muda pencari kerja. Silakan kali. Harapannya ya untuk para pencari kerja sekarang, karena memang kebetulan untuk angka para pencakar ini sudah pasti meningkat, karena dilihat dari yaitu ya Kak Jen, ada memang beberapa perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Terus kemudian mungkin di 2025 ini baru juga ada kelulusan terbaru di tahun 2025. Jadi para pencakar ini otomatis angkanya meningkat. Nah, harapan saya bagi generasi muda yang pertama adalah memiliki mental belajar ya. Pastikan pada saat lulus mereka itu tidak berhenti untuk belajar, tapi melanjutkan sesuai dengan kebutuhannya perusahaan. Mereka bisa belajar secara mandiri dan yang lain-lain, artinya dalam artian aktif ya. Terus kemudian harus menjaga integritas dan etos kerja tentunya ya Kak, karena mungkin mereka sambil membentuk kepribadian ya Kak Jen. Nah itu mereka sambil sudah harus berpikir dewasa, membedakan antara dunia sekolah dengan dunia kerja tentunya. Terus kemudian yang ketiga, mereka juga harus adaptif ya terhadap teknologi, karena sekarang ini perkembangan zaman sudah semakin canggih. Artinya kita nggak bisa hanya stuck di situ aja, seperti itu. Terus kemudian mereka juga harus siap bekerja dalam tim dan juga menghadapi tantangan, karena dunia kerja saat ini tuh keras ya Kak Jen mungkin ya. Jadi mereka harus benar-benar siap mentalnya tentunya dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi segala masalah yang mungkin nanti akan terjadi ya di dunia kerja. Dan mungkin yang terakhir, tidak cepat menyerah ya, sama mungkin terbuka sama peluang baru.
Artinya apa? Mereka pada saat memasuki dunia kerja juga mereka harus bisa menerima pendapat serta masukan dan juga kritikan, dan tentunya dari orang lain. Seperti itu, harus bisa menerima semua kebaikan dari orang lain, tidak memandang satu sisi atau kejelekan dari orang lain. Seperti itu sih, Kak. Wah, luar biasa sekali. Kak ini sekali lagi terima kasih banyak atas Ya, kehadirannya. sama-sama. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan pekerjaannya ya. Amin. Oke, gitu aja Sobat Cara Kerja, luar biasa sekali kan untuk informasi lowongan pekerjaan. Teman-teman bisa langsung aja cek di Instagramnya Tangerang Cakap Kerja dan di Selatan Kota Tangerang. Dan jangan lupa untuk di subscribe YouTube-nya Tangerang Cakap Kerja. Semoga membantu ya informasi dari Supervisor Rekrutmen PT Indomarko Prisma Tama Kawini Aprianti. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Cara Kerja.